Salah satu karakteristik yang paling dikenal dari bangsa kita adalah hidup dalam persaudaraan. Diakui atau tidak, kehidupan kita rupanya telah bergeser dari hakikat hidup bersaudara ini. Hidup kebanyakan orang pada zaman ini lebih mementingkan individu dan mencari keuntungan. Terwujudnya persaudaraan sejati adalah impian setiap orang. Nah, mari kita bahas apa itu saudara dan persaudaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara itu ialah orang yang seibu, seayah, atau hanya seibu atau seayah saja, adik atau kakak, dua orang yang bertalian keluarga, dan sanak saudara. Seorang ahli Giorgio Homans menjelaskan persaudaraan sebagai kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan hubungan timbal balik. Konteks saudara dan persaudaraan dalam Tuhan. Nah, kita harus mengenal filosofi antara saudara dan persaudaraan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Namun manusia masih banyak mispersepsi memahami kedua item tersebut. Saudara atau brother or sister, gravitasinya ke benda, sedangkan persaudaraan brotherhood, gravitasinya sifat. Apa perbedaan antara saudara dan persaudaraan? Saudara itu ialah orang-orang yang terhubung dengan kita karena pertalian darah yang berdimensi fisik. Sedangkan persaudaraan itu orang-orang yang terhubung dengan kita karena pertalian hati, yaitu yang berdimensi spiritual. Yang dibutuhkan untuk memunculkan rasa persaudaraan antar sesama saudara, yang pertama itu adanya rasa keterhubungan. Persaudaraan itu adanya rasa ikatan psikologis, ikatan spiritual, ikatan kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang amat dalam di dalam hati nurani setiap orang. Nah, biasanya manusia itu mencari orang yang sama dengan dirinya. Nah, dalam persaudaraan ini, orang-orang yang berkumpul di situ kebanyakan orang yang sama. Kesamaan iman, pola pikir, mindset, kebutuhan, cita-cita, harapan. Nah, itulah yang muncul ketika persaudaraan itu sudah merupakan bagian dari hidup kita. Artinya di sini kita merasa senang jika saudara kita mendapat kebaikan dan kita merasa sedih saat saudara kita mendapat keburukan. Nah, inilah yang dianalogikan sebagai satu tubuh. Nah, rasa keterhubungan itu bisa dalam bentuk apapun, termasuk juga di sosmed, WA. Nah, ini salah satu upaya untuk menyatukan hati di dalam persaudaraan ini. Ada 10 indikator untuk menumbuhkan sikap bersaudara. Yang pertama itu mendengarkan keluh kesah orang lain. Nah, Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ketika kita menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, kita akan bisa lebih peka, mendapat ilmu dan pelajaran berharga ketika mendengarkan keluh kesah orang lain. Yang kedua,
menjalin komunikasi yang baik. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mempertahankan kontak mata. Tetapi tetap dengan santai. Ketika kita berbicara dengan orang lain, alangkah baiknya kita tetap menatap orang lain, tetapi dengan santai dan suasana bersahabat. Nah, inilah maksudnya menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, memberi apresiasi. Kemampuan memuji adalah kemampuan yang sangat berguna untuk dikuasai. Orang yang sering dipuji, cepat atau lambat akan belajar untuk memuji orang lain juga. Memberi pujian sama artinya menularkan energi positif kepada sesama. Yang keempat, memberi teguran untuk memperbaiki kesalahan. Menegur dan ditegur sebenarnya merupakan hal yang sama-sama tidak menyenangkan. Si penegur memiliki beban tersendiri ketika harus memperingatkan dan mengungkapkan kesalahan orang lain. Apalagi jika orang yang harus kita tegur itu berusia lebih tua dari kita. Yang ditegur akan menganggap teguran merupakan saat yang menegangkan. Dia bisa merasa malu, gengsi, atau bahkan sakit hati. Nah, oleh karena itu, perlu perbaikan kondisi oleh kedua belah pihak setelah menegur dan ditegur agar tercipta keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, melayani sesama yang lemah. Maksudnya di sini dalam kehidupan sehari-hari, melayani dapat dilakukan melalui semua pekerjaan dan aktivitas kita. Contoh kecil, ketika kamu berada di sekolah, kamu bisa membantu temanmu yang sakit untuk mengantarkannya ke UKS, atau contoh lain, memberi minum ketika temanmu membutuhkan air ketika dia haus. Yang keenam, mendukung sesama yang berprestasi. Mendukung sesama yang berprestasi adalah tindakan yang kesatria. Mendukung sesama yang berprestasi berarti memotivasinya untuk tetap mempertahankan keberhasilan secara konsekuen. Yang ketujuh, membina pendidikan dan kekeluargaan yang holistik. Holistik artinya kesaling terkaitan yang menyeluruh di antara bagian-bagian. Pendidikan holistik ini tujuannya yaitu untuk membentuk suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedelapan, membangun dialog secara positif. Dialog yang baik adalah kunci dari hubungan saling menghargai demi terciptanya pribadi manusia yang sehat. Yang kesembilan, menghargai keanekaragaman dan kemajemukan.
Keanekaragaman dan kemajemukan merupakan anugerah yang patut dihormati dan dihargai sebagai sebuah realitas sosial yang tidak bisa kita tolak. Nah, sejak dahulu bangsa kita dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu. Yang terakhir, menghargai dan menghormati semua makhluk. Seluruh makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi wajib menghargai makhluk hidup lainnya. Nah, kita semua bersaudara. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena kesalahan. Namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persahabatan. Semoga kita bisa jadi inspirasi agar bisa menjadi saudara yang baik dan menjaga persaudaraan. Salam SFD.